Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sejahtera untuk anak-anak yang beragama lain. Kembali lagi pada hari ini kita akan belajar di program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Ya. Selamat pagi anak-anak Surabaya yang hebat-hebat dan penuh semangat. Ya. Bu Guru punya sedikit pantun buat kalian. Ya, pagi-pagi enaknya makan serabi. Serabinya asli dari Solo. Anak Surabaya selalu bangun pagi untuk menyaksikan program di SBO. Ya, anak-anak, pada hari ini, pada kesempatan hari ini, kalian akan belajar dengan Bu Guru. Ayo, masih ingat apa tidak? Dengan siapa? Ya, pada hari ini Bu Amelia Nur Hasana akan belajar bersama kalian, yaitu belajar tentang tema 4, subtema 2, kewajiban dan hakku di sekolah, khususnya yaitu materi pengurangan pada bilangan caca. Nah, tentunya anak-anak, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang akan kita pelajari nanti dipermudah dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang pengurangan pada bilangan caca. Nah, apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Kita simak uraian berikut ini ya. Ya, pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang mengenal pengurangan pada bilangan caca. Jadi nanti kalian akan belajar tentang bagaimana pengurangan pada bilangan caca. Yang kedua, kita akan belajar tentang menghitung pengurangan atau selisih pada bilangan cacah tersebut. Dan yang terakhir adalah menentukan dua bilangan cacah yang selisihnya sudah diketahui. Nah, baiklah, kita akan mempelajari satu persatu materi pada hari ini. Ya, bilangan cacah. Nah, apa itu bilangan cacah, anak-anak? Ya, bilangan cacah itu merupakan himpunan bilangan yang dimulai dengan angka 0 dan dilanjutkan dengan bilangan bulat positif. Jadi, angka yang paling kecil adalah angka 0. 0, 1, 2, 3, 50, 100, 200, dan seterusnya. Nah, pada hari ini kita akan menghitung pengurangan bilangan cacah. Nah, pada pengurangan bilangan cacah itu sendiri, di mana nilai yang dikurangi itu haruslah lebih besar daripada nilai yang mengurangi. Nah, maksudnya bagaimana anak-anak? Nah, misalnya seperti ini ya. 70 dikurangi 35. 70 itu merupakan angka yang dikurangi. Sedangkan 35 itu merupakan nilai angka yang mengurangi. Nah, oke. Nah, terus bagaimana kalau kita ingin menghitung selisih pada bilangan cacah? Nah, pengurangan atau selisih pada bilangan cacah. Nah, kita akan mengikuti langkah-langkahnya ya anak-anak. Yang pertama, ya, kalau misalnya ada dua bilangan cacah yang dikurangkan, cara yang pertama adalah di mana kedua bilangan tersebut harus ditulis tersusun ke bawah. Nah, ini digunakan supaya untuk mempermudah kalian menghitung. Ya. Langkah yang kedua, menyamakan posisi sesuai dengan nilainya, nilai tempatnya, di mana satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, dan seterusnya. Di mana kalau bilangan itu terdiri dari bilangan puluhan, ratusan, atau bahkan ribuan. Nah, kalau sudah disamakan posisinya, baru kita mulai menghitung selisihnya dari satuan terlebih dahulu
atau dari satuan yang terendah, atau biasanya paling mudahnya dari angka yang terletak paling sebelah kanan. Nah, Bu Guru akan menunjukkan ya. Nah, sebentar, di sini ada dua teknik di mana menghitung selisih pada bilangan cacah. Yang pertama yaitu dengan teknik tanpa meminjam, di mana nilai setiap angka yang dikurangi itu lebih besar daripada angka yang mengurangi. Nah, kalau angka yang dikurangi itu lebih besar, maka kita tidak perlu meminjam. Nah, contohnya di sini ya, 75 diambil 34. 75 itu adalah angka yang dikurangi. Sedangkan 34 itu adalah angka yang mengurangi. Nah, caranya bagaimana? Tadi sudah Ibu sampaikan ya, setelah disusun ke bawah, kita posisikan yang satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan. Nah, baru dikurangkan. Nah, 5 dikurangi 4 terlebih dahulu, sama dengan 1. Baru 7 dikurangi 3, sama dengan 4. Maka hasilnya dari pengurangan 75 diambil 34, hasilnya adalah 41. Nah, sedangkan berikutnya Bu Guru sampaikan bagaimana cara menghitung selisih pada bilangan cacah dengan teknik meminjam. Nah, di mana terdapat sebagian angka dari bilangan yang dikurangi itu yang nilainya ada yang lebih kecil dari angka yang mengurangi. Nah, 82 itu adalah angka atau bilangan yang dikurangi. Sedangkan 35 itu merupakan bilangan yang mengurangi. Kalau kita lihat di situ, di mana terdapat bilangan 82, 2 itu nilainya lebih kecil daripada 5. Nah, terus bagaimana caranya? Ya, oke, kita lihat ya. Nah, karena 2 itu tidak bisa dikurangkan dengan 5, maka kita harus pinjam satu angka dari angka 8, di mana angka 8 itu merupakan puluhan, maka 1 yang diambil di situ sama dengan 10. Nah, angka 8 tadi yang dikurangi 1 menjadi 7. Sedangkan 2 karena tadi sudah mendapat pinjaman dari angka 1 dari 8 yang nilainya 10, maka nilainya menjadi 12. Nah, kalau sudah seperti ini, di mana 12 bisa dikurangkan dengan 5. Oke, kita coba mengurangkan ya anak-anak. 12 dikurangi 5 sama dengan 7. 7 dikurangi 3 sama dengan 4. Maka hasilnya 82 dikurangi 35 sama dengan 47. Nah, baiklah anak-anak ya. Materi selanjutnya akan Ibu bahas setelah jeda iklan berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap saksikan program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Hai anak Surabaya yang hebat-hebat, kembali lagi bersama Bu Amel di program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Ya, anak-anak, tadi kalian sudah belajar menghitung selisih pada bilangan cacah. Masih ingat? Tadi ada dengan teknik tanpa meminjam dan juga teknik meminjam. Nah, tadi Bu Guru sudah menjelaskan ya bagaimana tekniknya. Sekarang coba kita menghitung bersama-sama. Oke, ayo kita coba menghitung bersama-sama. Bilangan yang dikurangi di situ adalah 237. Sedangkan bilangan yang digunakan untuk mengurangi adalah 115. Ayo coba tebak anak-anak, kalau pengurangannya seperti ini,
menggunakan teknik meminjam atau tanpa meminjam. Kita lihat angka satu persatu ya. Nah, kalau sudah kita lihat ternyata dari beberapa angka dari bilangan yang dikurangi itu ternyata semua angkanya nilainya lebih besar dari angka yang mengurangi. Kalau sama seperti ini, kita bisa langsung mengurangkannya. Ya, tentunya mengurangkannya mulai dari angka satuan atau yang paling mudah diingat adalah angka yang terletak paling sebelah kanan. Nah, sekarang kita lihat angka yang terletak paling sebelah kanan itu adalah 7 dan 5. Maka kita bisa mengurangkan 7 dengan 5 terlebih dahulu. Nah, 7 dikurangi 5 terlebih dahulu ya. Nah, hasilnya berapa? 2. Pintar sekali. Setelah itu kita geser ke sebelah kiri. Di situ terdapat angka 3 dan 1. Nah, baru dikurangkan. 3 diambil 1 sama dengan 2. Pintar sekali. Tinggal satu lagi, yaitu 2 diambil 1. Sama dengan berapa anak-anak? Ya, sama dengan 1. Jadi 237 diambil 115, hasilnya sama dengan 122. Nah, pengurangan bilangan ini menggunakan teknik tanpa meminjam. Karena apa? Ayo, masih ingat? Ya, karena bilangan yang dikurangi lebih besar daripada bilangan yang dikurangi. Oke, yuk kita mencoba menghitung lagi ya anak-anak. Nah, di sini ada bilangan 125 diambil 64. Nah, bagaimana? Ternyata ada satu angka yang nilainya lebih besar. Maksudnya yang nilainya lebih kecil. Nah, di situ seperti 2 kalau dikurangkan 6 maka tidak bisa. Pengurangan yang seperti ini menggunakan teknik meminjam. Oke, anak-anak, kita kita hitung ya. Nah, di situ 5 diambil 4 sama dengan 1. 2 karena tidak bisa diambil 6, maka harus pinjam terlebih dahulu. Pinjam 1, di mana 1 itu adalah dikurangkan sehingga 1 yang tadi menjadi 0, kemudian yang 2 tadi menjadi 12. Kalau sudah seperti ini baru bisa dikurangkan. 12 dikurangkan 6 sama dengan 6. Maka hasilnya 125 diambil 64 sama dengan 61. Ya, oke anak-anak, berikutnya ya kita akan mencoba menghitung selisih pada soal cerita. Nah, bagaimana caranya? Tentunya dibaca terlebih dahulu. Baik, Ibu Guru bacakan ya. Jumlah siswa laki-laki di SDN Laksada itu sebanyak 126 siswa. Sedangkan jumlah siswa perempuan di sekolah tersebut sebanyak 178 siswa. Berapa selisih antara banyak siswa perempuan dan siswa laki-laki? Nah, selisih, menyatakan selisih, ya bilangan yang besar diambil bilangan yang kecil. Nah, caranya bagaimana anak-anak? Oke, kita hitung dulu, kita tulis dulu apa yang diketahui dari soal cerita tersebut. Nah, ternyata dari soal tersebut diketahui bahwa siswa laki-laki sebanyak 126, sedangkan siswa perempuan sebanyak 178. Nah, baru yang ditanyakan tadi adalah selisih antara siswa laki-laki dan siswa perempuan. Nah, terus jawabnya bagaimana? Ya, bilangan yang nilainya besar itu dikurangi dengan bilangan yang nilainya lebih kecil. Berarti 178 diambil 126. Nah, tentunya caranya sama ya. Kalau dilihat
bilangannya, dua bilangan ini, itu bilangan yang pertama atau bilangan yang dikurangi itu lebih besar daripada bilangan yang mengurangi. Jadi teknik ini menggunakan teknik tanpa meminjam. Kita bisa langsung mengurangkannya. 8 diambil 6 sama dengan 2. 7 diambil 2 sama dengan 5. Sedangkan 1 diambil 1 habis anak-anak. Nah, jadi selisihnya antara siswa perempuan dan siswa laki-laki sebanyak 52 siswa. Nah, oke, berikutnya adalah bagaimana cara menentukan pengurangan dari dua bilangan. Ya, di mana sudah diketahui hasilnya. Kita tinggal mencari bagaimana dua bilangan tersebut bisa dikurangkan. Nah, tentunya ada beberapa langkahnya anak-anak. Ya, yang pertama, lihat dulu bilangan yang diketahui atau hasil yang diketahui. Nah, yang kedua, kita cari bilangan yang lebih besar dari bilangan yang diketahui tersebut. Nah, kalau kita sudah mencari bilangannya, nah berarti sudah ada dua bilangan. Baru kita menghitung pengurangannya. Tentunya bilangan yang dikurangi itu lebih besar daripada bilangan yang mengurangi. Oke, nah ini ada soal cerita anak-anak, bagaimana kita menentukan bentuk pengurangannya. Ibu bacakan dulu ya. Nah, sekolah Dayu memiliki halaman yang luas. Di halaman sekolah terdapat pohon besar. Setiap hari daunnya berguguran. Penjaga sekolah menyapunya setiap pagi. Namun selalu ada daun yang gugur yang tersisa. Nah, jika banyak daun yang tersisa adalah 50 helai, maka berapa banyak daun yang gugur dan tersapu? Nah, bagaimana caranya? Oke, kita lanjutkan di segmen berikutnya ya. Anak-anak siap menghitung. Tetap saksikan program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Hai anak-anak Surabaya yang hebat-hebat. Kembali lagi bersama Bu Amel di program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, baiklah anak-anak, tadi Bu Guru sudah membacakan ada soal cerita bagaimana cara untuk menentukan bentuk pengurangannya. Nah, coba kalian lihat dulu ya di layar kaca televisi. Nah, soal ini juga ada di buku tema kalian. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Yuk kita lihat sama-sama. Nah, banyak daun yang tersisa tadi adalah sebanyak 90. Nah, dari langkah-langkah yang disebutkan Bu Amel tadi, yaitu kita menentukan ya bilangan yang lebih besar dari bilangan yang diketahui. Nah, ternyata bilangan yang diketahui adalah sebanyak 90. Nah, di sini ada beberapa kemungkinan bentuk pengurangan yang bisa ditulis ya, di mana hasilnya sudah diketahui. Nah, tadi banyak daun yang tersisa itu adalah sebanyak 90. Nah, kemungkinan kalau banyak daun yang gugur itu adalah 120. Terus bagaimana cara menentukan banyak daun yang sudah tersapu? Nah, ingat di langkah yang ketiga tadi ya, kalau sudah diketahui bilangannya baru bisa dikurangkan. Nah, caranya bagaimana? 120 ya, banyak daun yang gugur itu diambil atau dikurangi banyak daun yang tersisa. Jadi 120 diambil 90. Maka banyak daun yang tersapu jadinya berapa anak-anak? Ayo coba dihitung. Iya, betul sekali. Kalau banyak daun yang gugur 120, sedangkan banyak daun yang tersisa 90, maka banyak daun yang tersapu sebanyak 30
helai. Ayo kita tentukan kemungkinan yang bisa terjadi dalam pengurangan dua bilangan. Oke, kalau misalnya banyak daun yang gugur itu 130, berarti berapa banyak daun yang sudah tersapu? Nah, tetap ya caranya langkah ketiga tadi, 130 diambil 90. Maka banyak daun yang sudah tersapu adalah sebanyak 40 helai. Oke, kemungkinan yang ketiga, kalau banyak daun yang tersisa 90, kita bisa menghitung kemungkinan banyak daun yang gugur. Nah, 140. Nah, kalau banyak daun yang gugur itu sebanyak 140, berarti banyak daun yang sudah tersapu sebesar berapa ya? Iya, betul sekali, sebanyak 50 helai. Kemungkinan yang keempat, banyak daun yang gugur itu sebanyak 150. Berarti banyak daun yang sudah tersapu sebanyak berapa? Iya, 60 helai. Nah, ini kemungkinan yang terakhir anak-anak, banyak daun yang gugur itu sebanyak 160. Maka banyak daun yang sudah tersapu sebanyak 70 helai. Nah, dari beberapa kemungkinan ini ya kita bisa menentukan dengan langkah-langkah yang Ibu ajarkan tadi. Ya, masih ingat? Jadi kalau ada bilangan yang sudah diketahui hasilnya dan kita harus disuruh menentukan bagaimana bentuk pengurangannya, maka kita cari bilangan yang lebih besar dulu. Kalau bilangan yang diketahui itu 90, maka kita bisa menulis ya bilangan yang lebih besar ya lebih dari 90, bisa 100, 120, 130 dan seterusnya. Nah, anak-anak dari sini apakah kalian sudah paham bagaimana cara menentukan dua bilangan pengurangan yang diketahui hasilnya? Oke. Ya. Nah, ini adalah caranya tadi ya. Daun yang tersisa 50 helai. Yang ditanya adalah daun yang gugur dan daun yang tersapu. Jika daun yang tersisa adalah 50, maka daun yang gugur pasti lebih banyak. Nah, ini kemungkinannya bisa sampai 80 helai. Kalau sampai 80 helai, berarti yang tersapu adalah 30 helai. Nah, yuk kita mencoba bersama-sama, ya. Nah, kalian pasti kangen ya, rindu ya dengan bangku sekolah. Nah, baik, kita akan mencoba ya. Di sini yang diketahui adalah banyak bangku yang rusak atau yang tidak terpakai. Nah, berarti hasil yang diketahui adalah di situ 135 bangku. Nah, bagaimana cara kita menentukan dua bilangan yang digunakan sebagai pengurangannya? Nah, masih ingat langkahnya Bu Guru tadi? Iya, carilah bilangan yang lebih besar dari bilangan yang sudah diketahui. Kalau bilangan yang sudah diketahui itu 135, kita bisa menggunakan bilangan yang lebih dari itu, 140, 145. Nah, ini contohnya ya anak-anak ya. Kalau banyak seluruh bangku sekolah itu 500, berarti yang terpakai kita tinggal mengurangkan. Nah, kalau banyak seluruh bangku sekolah itu sebanyak 520, berarti banyak bangku yang terpakai sebanyak 385. Kemungkinan yang ketiga, jika banyak bangku sekolah sebanyak 540, maka banyak bangku yang terpakai adalah 405. Kemungkinan yang terakhir, jika banyak seluruh bangku sekolah adalah 550, maka banyak bangku yang terpakai adalah 415. Nah, yuk kita mencoba. Rima dan teman-temannya mendapat tugas di sekolah, yaitu mengumpulkan sampah di halaman sekolah dengan memilah sampah plastik dan sampah daun-daun kering. Sampah plastik yang dikumpulkan akan dibuat berbagai kerajinan tangan. Jika banyak sampah plastik yang sudah terkumpul 72, maka coba kalian tentukan 4 kemungkinan. Nah,
kita lihat ya kemungkinan-kemungkinan yang bisa digunakan dalam pengurangan dua bilangan di mana bilangan tersebut sudah diketahui hasilnya. Nah, kalian bisa lihat di layar kaca televisi ya kemungkinan-kemungkinan yang bisa ditulis. Oke anak-anak, nah kita sudah sampai di rangkuman pembelajaran pada hari ini ya. Nah pada hari ini kita sudah mengenal yaitu pengurangan bilangan caca, di mana angka yang dikurangi harus lebih besar dari angka yang mengurangi. Yang kedua, untuk mengerjakan pengurangan bilangan caca dapat melalui dua teknik, yaitu teknik tanpa meminjam dan teknik meminjam. Yang terakhir, di mana untuk menentukan pengurangan dua bilangan caca yang sudah diketahui hasilnya, kita dapat menentukan salah satu bilangan dengan ketentuan bilangannya harus lebih besar dari hasilnya. Oke, sudah paham ya anak-anak? Kalau sudah paham, Bu Guru akan memberi tugas, di mana tugas ini juga ada di buku tema kalian ya. Nah, tentukan banyak siswa perempuan di kelasmu. Tentukan total seluruh siswanya, tentukan banyak siswa laki-lakinya, baru tulis 5 kemungkinannya. Nah, setelah tugasmu terselesaikan, sampaikan pada gurumu. Ya, nah baik anak-anak, ya demikianlah pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Ingat pesan Bu Guru, tetap semangat belajar dari rumah ya. Nah, dan selalu saksikan program Belajar dari Rumah bersama Guruku.